Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqamah dan keikhlasan dalam menuntut agama Islam ini. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kemarin yang Bapak Sani berkaitan dengan haji. Di antara keutamaan haji adalah seseorang dia akan diampuni dosanya. Diampuni apa? Dosanya. Dan seandainya dia melakukan haji itu haji yang mabrur, maka tidak ada balasan baginya kecuali apa? Surga. Dan dia akan pulang dalam keadaan bersih dari dosa seperti dilahirkan oleh ibunya. Di sini di surat Al-Baqarah ayat ke-197. Surat Al-Baqarah 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju asyhurum ma'lumat. Musim haji itu adalah beberapa bulan yang telah diketahui. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang menetapkan niatnya untuk melaksanakan haji, maka tidak boleh melakukan rafath. Kemudian tidak boleh berbuat fasik dan tidak boleh berbantah-bantahan dalam haji. Disebutkan dalam kitab tafsir apa makna rafath, kemudian apa makna fasik. Kalau rafath kita baca di tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini di antara kitab tafsir yang populer ya, dikenal di kalangan kaum muslimin. Dan ini tafsir yang bagus karena dia menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga dengan perkataan para ulama. Di sini dijelaskan bahwasanya apa itu rafath. Mana tadi? Ya. Rafath itu adalah sindiran atau perkataan yang di situ menyebutkan tentang perkara jima. Ya, berbuat senggama dengan wanita. Jadi perbuatan yang atau ucapan-ucapan yang berkaitan dengan wanita. Ini kalau kita perkataan-perkataan yang kotor yang enggak serono, itu rafath. Karena itu di sini dikatakan Abul Aliyah innamar rafathu ma qila 'inda nisa. Rafath itu adalah apa yang dikatakan tentang wanita. Ya, oleh karena itu kita dalam puasa kita tidak menyebutkan hal-hal yang mengandung sifat-sifat itu berkaitan dengan wanita. Kemudian al-fusuq. Apa itu al-fusuq? Kefasikan itu apa? Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, dan beliau seorang sahabat, beliau mengatakan hiyal ma'asi. Dia adalah kemaksiatan. Adalah apa? Kemaksiatan. Sehingga di sini kefasikan maksudnya adalah kemaksiatan.
Ada yang mengatakan Ibnu Jarir memilih bahwasanya fasik di sini, perbuatan fasik adalah melakukan atau melanggar perkara-perkara yang dilarang dalam ihram. Seperti dalam ihram kita dilarang apa? Misalnya mencukur apa? Rambut, kemudian mencukur apa? Memotong kuku dan yang lainnya. Kalau dia mencukur rambut atau memotong kuku atau membunuh hewan buruan, maka dia telah berbuat kefasikan. Ya. Oleh karena itu di sini keutamaannya adalah man hajja hadzal bait falam yarfus walam yafsuq kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhaji di Baitullah Al-Haram ini kemudian tidak berbuat rafath, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor yang berkaitan dengan wanita dan perbuatan jima, walam yafsuq, dan tidak berbuat fasik. Tadi Ibnu Abbas mengatakan berbuat fasik berarti semua kemaksiatan. Oke, di sini kita dilatih untuk menjauhi segala macam maksiat, baik yang kecil ataupun yang besar. Dan juga menjauhi hal-hal yang diharamkan dalam ihram, seperti tadi ya, memotong rambut, baik rambut yang di berbagai tempat ataupun rambut yang di atas sini, atau memotong kuku dan menembak atau berburu ya. Berburu diharamkan bagi yang haji. Maka barang siapa seperti ini insyaallah hajinya mabrur dan akan mendapatkan keutamaan diampuni dosanya. Baik, kita lanjutkan. Kita telah sampai pada pembahasan halaman 20 berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui kemarin dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya kita beriman dengan keimanan yang 6. Dalil pertama surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 177. Ya, itu berkaitan dengan iman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, para nabi dan kitab-kitab. Kemudian di ayat 49 sampai 50 surat Al-Qamar itu berkaitan dengan takdir. Kemudian dikumpulkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir dan yang baik dan yang buruk. Sekarang sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin akan dirinci apa maksud dari iman kepada Allah. Kemarin kita telah sekilas membahas sedikit, namun di sini kita akan merinci. Pertama adalah iman akan adanya Allah, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah itu ada. Karena sebagian manusia dengan logika mereka mengingkari adanya Tuhan, mengingkari adanya Allah. Sebagaimana kita dapati orang-orang siapa? Orang-orang komunis, orang ateis, mereka mengingkari adanya Tuhan. Mereka menganggap kita ini di dunia hidup seperti wajarnya binatang, seperti wajarnya pohon-pohon hidup kemudian mati, tidak ada yang menciptakan kita. Dan kita mengetahui bahwasanya ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya manusia ini ada ya dengan sendirinya, atau alam semesta ini ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Maka ini keyakinan-keyakinan yang salah, yang sesat, yang mestinya kita jauhi. Karena sejatinya alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk diri kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang-orang kafir yang tidak beriman, mereka mengatakan alam semesta ini terjadi serta-merta, terjadi karena ledakan yang luar biasa kemudian tercipta langit dan bumi. Bagaimana ledakan kemudian terjadi rapi sekali? Kita tahu bahwasanya kalau misalnya sebagai permisalan, misalnya ada ledakan di satu tempat, apakah kemudian ledakan itu menjadi gunung, kemudian menjadi matahari yang berjalan dengan demikian rapi? Maka ini mustahil, secara akal tidak masuk akal. Maka teori-teori seperti ini tidak kita benarkan secara mutlak. Karena yang kita benarkan adalah yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menjelaskan bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan yang apa yang ada di dalam keduanya. Termasuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Maka pertama bukti atau rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada.
Dan kita tidak meyakini sebagaimana apa yang diyakini oleh orang-orang ateis, komunis, orang-orang kafir. Mereka juga mengatakan manusia ini diciptakan dari berbagai fase. Dari fase kera kemudian berubah menjadi kita. Sangat ini tidak masuk akal. Bahkan sebenarnya manusia ini lebih mulia daripada kera. Teori-teori seperti ini hendaknya kita jauhi, dan kita coba untuk teliti di buku-buku anak-anak kita ketika belajar di SMP atau SD. Teori-teori yang dilakukan oleh orang-orang kafir seperti Darwin, mereka mengatakan manusia itu perwujudan dari kera kemudian berubah berevolusi menjadi manusia. Ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu bermula dari siapa? Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan manusia awalnya dari tanah. Kemudian setelah itu keturunannya, yaitu keturunan Nabi Adam dan Hawa, itu dari mani, air mani. Dan itulah kenyataan yang sebenarnya, dan itu yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus kita yakini. Adapun keyakinan-keyakinan lain seperti tadi yang disampaikan sama Darwin dan yang teman-temannya itu tidak benar dan tidak boleh kita percayai. Dan di sini ada beberapa dalil atau dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Di sini ada dalil fitrah. Fitrah itu sifat asli pada diri manusia, pada diri kita, yang memang Allah ciptakan kita ini, memang Allah ciptakan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan. Kemudian ada dalil akal secara logika. Bahwasanya secara logika Allah itu ada. Enggak mungkin adanya alam semesta ini kecuali dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara syariat, dalil dan secara indera, panca indera, penglihatan, pendengaran dan perasaan. Dalil yang pertama itu dalil fitrah yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah karena setiap makhluk itu memiliki fitrah untuk beriman kepada penciptanya. Ya, setiap makhluk pasti mengakui bahwasanya dia diciptakan oleh Sang Pencipta tanpa dipikirkan atau dipelajari terlebih dahulu, dan tidak akan berpaling dari fitrah ini. Yani semua makhluk itu pasti meyakini hal ini, meyakini bahwasanya dia memiliki pencipta, memiliki Tuhan, dan tidak akan berpaling dari fitrah ini kecuali orang yang di hatinya dimasuki oleh apa-apa yang memalingkannya darinya. Bisa jadi karena dirasuki atau bisiki oleh syaitan sehingga dia mengingkari adanya Tuhan, adanya Allah, atau karena syubhat dari pemikirannya, karena terpengaruh dengan otak-otak filsafat yang memengaruhi kesehatan akalnya. Dan ini kita ambil dari surat Al-A'raf ayat 172. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah memang sudah menciptakan manusia ini telah mengenal Tuhannya. Al-A'raf dibaca di Al-Qur'an, cari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan keturunan Adam ini dari tulang sulbi mereka, yang menciptakan mereka, kemudian jadilah mereka janin, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka mereka menjawab, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, dan kami akan menjadi saksi. Artinya ketika di rahim semua manusia ini mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Oleh karena itu di dalam hadis ini disebutkan, dalam hadis yang di kitab ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kullu ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tidak ada anak Adam yang dilahirkan melainkan berada di atas fitrah. Fitrah di sini ditafsirkan oleh ulama adalah fitrah Islam, yakni seorang mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan dia. Semua manusia
ketika dilahirkan mereka meyakini dan memiliki keimanan bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya dan yang satu-satunya berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fitrah di sini artinya apa? Islam. Setiap bayi yang lahir itu mesti dia adalah Islam, Muslim. Kecuali kalau dia dibuat menjadi orang yang Yahudi atau Nasrani oleh orang tuanya, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya beragama Yahudi. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ini pengaruh seseorang menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi itu karena pengaruh orang tuanya. Adapun seandainya seorang lahir kemudian dia diam, tidak ada yang mengganggunya, tidak ada yang mengajarkannya, maka insyaallah dia fitrahnya masih benar. Dia masih meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan masih meyakini bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebagai dalil bahwasanya semua manusia itu pada hakikatnya dia meyakini bahwa Allah lah Tuhannya. Namun kadang karena pengaruh orang tua atau pengaruh syaitan maka dia terpaling dari itu. Oleh karena itu ketika Fir'aun dia mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutnya, mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala padahal hati mereka, diri mereka meyakininya. Yani pada hati kecilnya mengakui bahwasanya Allah itu ada, Tuhannya Nabi Musa itu ada. Namun Fir'aun dan bala tentaranya pura-pura tidak tahu dan mengingkarinya. Kenapa? Karena perbuatan zalim mereka dan mereka merasa sombong. Oleh karena itu fitrah manusia pada dasarnya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah penciptanya. Cuman kadang kalau orang-orang yang di luar muslim yang tidak belajar tentang agama Islam, mereka enggak paham siapa Tuhan ini. Oleh karena itu mereka mengagungkan tuhan-tuhan selain Allah, meyakini bahwasanya ini yang menciptakan. Karena itu dalam agama-agama yang lain mereka mengatakan patung ini dia yang menciptakan langit. Orang-orang Majusi mengatakan ada dua pencipta, pencipta kegelapan dan pencipta cahaya. Pencipta kegelapan itu yang menjadikan yang ada terjadinya siksaan, terjadinya azab, terjadinya musibah, itu pencipta kegelapan. Kemudian mereka mengatakan ada pencipta cahaya, Tuhan cahaya, Tuhan putih, yaitu dia yang menciptakan kebaikan, kasih sayang, kemudian menurunkan hujan dan sebagainya. Mereka meyakini ada Tuhan, cuman salah dalam menerapkannya. Ya, karena itu kita mendapati agama-agama yang lain, mereka meyakini Tuhan fulan dia yang menciptakan langit, yang menguasai langit, Tuhan fulan dia yang menguasai bumi dan lain sebagainya. Mereka keliru dalam menerapkannya. Namun Islam datang untuk menjelaskan hakikat Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan tadi bahwasanya setiap makhluk, setiap manusia dia meyakini adanya Tuhan, pencipta, bahwa dia diciptakan oleh seorang Tuhan, satu Tuhan. Namun mereka kadang ada yang tahu Tuhan itu siapa, ada yang tidak tahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan Al-Qur'an, menurunkan kitab-kitab untuk menjelaskan bahwasanya inna rabbakumullah, bahwasanya Tuhan kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, yang memberikan rezeki kepada kalian, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu para nabi mengajarkan seperti itu sebagaimana yang telah kita ketahui. Kemudian itu dalil fitrah, bahwasanya semua makhluk meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan dia dan menciptakan alam semesta. Dalil secara akal yang menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk-makhluk baik yang dahulu ataupun yang akan datang, yang kemudian, mereka haruslah memiliki pencipta yang mengadakannya, artinya menciptakan makhluk itu. Karena tidak mungkin mereka ada dengan sendirinya dan tidak mungkin juga mereka tiba-tiba ada begitu saja. Secara akal, secara logika enggak mungkin kita ini ada dengan serta-merta ada. Sebagaimana kita mengingkari adanya misalnya
tiba-tiba bangunan ini menjadi besar tanpa ada yang membangunnya. Nggak mungkin. Mesti ada yang bangun, tukang-tukang. Kemudian kita kita meyakini misalnya nggak mungkin lampu ini bisa menyala kecuali kalau ada yang membuatnya, menciptakannya, kemudian ada listrik yang menyalakannya. Sama seperti halnya tidak mungkin alam semesta ini ada tiba-tiba. Pasti ada yang menciptakannya. Terlebih lagi kalau alam semesta ini tercipta dengan demikian teratur. Kita melihat silih bergantinya siang dan malam dengan begitu teratur. Kalau di Indonesia, di yang jalur khatulistiwa, dia lebih teratur daripada negara-negara yang lain. Kita bisa mengetahui 24 jam. 12 jam siang, 12 jam malam. Kita mengetahui matahari dan bulan berjalan dengan begitu indah, teratur. Ya, kalau matahari kelihatan kapan? Siang. Nggak mungkin malam kelihatan matahari. Nggak mungkin. Ya, dengan demikian teratur. Dan tidak pernah kita dapati matahari tabrakan dengan bumi. Matahari tabrakan dengan bulan. Kita melihat keteraturan ini pasti ada yang menciptakan secara akal seperti itu. Sama ketika kita melihat misalnya ada suatu kita melihat misalnya HP ini. Nggak mungkin dia kemudian muncul sendiri tiba-tiba ada HP. Nggak mungkin. Pasti ada yang membuatnya. Dengan demikian canggih mesti ada yang merangkainya, ya, merancangnya dan menjadilah HP ini. Sama AC juga seperti itu. Nggak mungkin tiba-tiba muncul AC, celing langsung jadi AC, nggak mungkin. Mesti ada yang menciptakannya. Sama seperti halnya kita sendiri. Kita ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan proses yang begitu ilmiah yang bisa diketahui dan dicermati oleh para dokter. Bagaimana perubahan dari sperma kemudian bertemu dengan sel telur kemudian berkembang, dan itu dengan demikian rapi dan demikian indah. Kemudian Allah merangkai sama seperti tangan menjadi seperti ini. Gimana? Indah. Kita mendapati robot-robot belum bisa membuat seperti ini. Manusia secanggih apapun keilmuannya, mereka belum bisa menciptakan makhluk seperti manusia ini. Ketika kita dicubit yang sakit, kita merasakan sakit. Dan ketika misalnya kita ditampar, gitu, kita out gitu. Refleks langsung. Ini ciptaan yang sangat indah sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat mengajak kita untuk berpikir, berakal, memikirkan tentang penciptaan kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian itu, di dalam tubuh kalian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat, tidak mau mencermati? Artinya di dalam diri kita ini banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin mereka makhluk-makhluk itu ada dengan sendirinya, dan tidak mungkin pula mereka tiba-tiba ada begitu saja. Karena itu teori-teori adanya terjadinya alam semesta ini terjadi dengan sendirinya ini tidak benar. Tidak benar. Tidak mungkin juga mereka ada dengan sendirinya, karena sesuatu itu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Tidak mungkin saya menciptakan diri saya sendiri, nggak mungkin. Kita tahu bahwasanya meskipun dalam proses kelahiran kita ada proses antara orang tua kita, ibu dan bapak, namun hakikatnya yang menciptakan kita bukan kita sendiri dan bukan pula ibu bapak kita. Oleh karena itu, seorang suami dan istri tidak bisa membuat kesepakatan. Gini, anak kita nanti putih, hidungnya seperti ini, matanya seperti ini, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Tapi yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Karena sebelum ia ada, ia itu tidak ada. Ya, sebelum kita ada, sebelum kita diciptakan ada di bumi ini, sebelumnya kita tidak ada. Maka bagaimana mungkin dia menjadi pencipta? Ini secara akal tidak mungkin kita menciptakan diri kita sendiri. Mesti ada yang menciptakan kita. Dan tidak mungkin pula kita muncul demikian langsung gitu aja, tidak ada penciptaan. Dan tidak mungkin juga mereka tiba-tiba ada begitu saja, karena segala sesuatu yang baru mesti ada yang menjadikannya. Dan karena keberadaannya di atas hukum alam yang sangat indah ini,
keselarasan yang serasi dan keterkaitan yang kuat antara sebab dan akibatnya dan antara sesama makhluk satu sama lain, menolak secara keras bahwa keberadaannya adalah secara tiba-tiba begitu saja. Karena sesuatu yang ada begitu saja tidaklah beraturan pada asal keberadaannya, maka bagaimana mungkin ia menjadi teratur pada saat ia menetap dan berkembangnya. Ini kita bisa lihat dalam alam semesta ini nggak mungkin terjadi ledakan yang dasar gier, kemudian tiba-tiba menjadi bumi menjadi teratur, di dalamnya ada pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, ada laut, ada gunung, ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Kemudian ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di situ, langit demikian luasnya, kemudian ada bintang, ada galaksi dengan keteraturan yang luar biasa. Enggak mungkin itu terjadi dengan ledakan. Kita kalau lihat petasan meledak dar, kemudian jadinya apa? Berantakan mestinya, tidak teratur. Namun ini alam semesta dengan demikian teraturnya, dan kita di zaman yang modern ini kita bisa melihat bagaimana luasnya alam semesta ini dan bagaimana indahnya dan teraturannya serta keseimbangan alam semesta ini. Mereka tuh ini semua secara logika bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ada yang menciptakan. Menciptakan siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa buat jawaban, atau kita ketika ada orang-orang ateis mereka mendebat kita bisa membuat permisalan ini. Perkataan ini bisa menjadi dalil ataupun hujjah argumentasi untuk mematahkan argumen mereka yang mengingkari adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, apabila makhluk-makhluk tersebut tidak mungkin mengadakan dirinya sendiri, yani apabila makhluk itu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri dan tidak mungkin juga ada secara tiba-tiba begitu saja, maka pastilah ia memiliki zat yang mengadakannya, yang menciptakannya. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil logika, akal dan bukti yang pasti, yang nyata dalam surat At-Tur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kita perhatikan ayat ini. Allah mengajak kita untuk berpikir dan mengajak orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan untuk berpikir. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka itu, manusia itu diciptakan tanpa asal-usul, tanpa ada asal-usulnya? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kan? Apakah kita ini diciptakan tanpa ada sesuatu sebelumnya, tanpa ada asal-usul? Enggak mungkin. Mesti ada asal-usulnya. Mesti ada yang menciptakannya. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri sendiri? Enggak mungkin. Kita ini ada, lahir begitu saja. Enggak mungkin kita menciptakan diri kita sendiri. Kalau kita bisa menciptakan diri sendiri, kita bisa bisa mengatur diri kita dengan semau kita. Namun kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menjelaskan tentang ayat ini, yakni mereka tidak diciptakan tanpa pencipta. Mungkin enggak ada suatu ciptaan yang tidak ada yang menciptakannya? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Dan tidak juga mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Maka bisa dipastikan bahwa pencipta mereka adalah Allah Tabaraka wa taala. Ini dalil akal. Oleh karena itu, ketika Jubair bin Mut'im, beliau awalnya orang kafir, kemudian beliau seorang sahabat radhiyallahu anhu. Ketika beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, membaca surat At-Tur secara sempurna, kemudian sampai pada ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Orang-orang Arab mereka paham langsung. Kalau kita harus diterjemahkan, dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jubair bin Mut'im mendengar ayat ini dari Rasulullah. Ketika kita bacakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Yani mereka ragu sendiri kalau mereka mengatakan hal ini. Mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka berkuasa?
Maka ketika mendengarkan ayat ini, Jubair bin Mut'im paham ayat ini. Dan kala itu beliau masih musyrik, masih kafir. Ia berkata, hatiku nyaris terbang ketika mendengarkan ayat ini. Betapa dahsyatnya ayat ini menggertakkan hati beliau. Dan itulah awal mula tertanamnya iman dalam hatiku. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk berpikir, apakah kita ini diciptakan tanpa ada pencipta? Enggak mungkin. Ataukah kita yang menciptakan sendiri? Enggak mungkin juga. Ataukah kita yang menciptakan langit dan bumi? Enggak mungkin. Tentunya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu juga dalil akli secara logika. Sekarang saya akan memberikan contoh yang lebih jelas tentang hal itu. Kita perhatikan contoh ini. Beliau mengatakan, kalau ada seseorang berkata kepada Anda tentang sebuah istana yang megah, bangunan istana yang megah, yang dikelilingi oleh taman-taman yang mengalir sungai-sungai di antaranya, kemudian dipenuhi oleh permadani dan dihiasi dengan berbagai macam hiasan, dari mulai yang paling pokok hingga perlengkapannya. Sangat mewah sekali bangunan ini, istana ini. Kalau ada istana seperti itu, kemudian orang ini mengatakan kepada Anda bahwa istana tersebut beserta kesempurnaan yang ada di dalamnya telah menciptakan dirinya sendiri. Kita percaya nggak sama orang ngomong seperti ini? Ini ada istana yang megah sekali, bangunan yang luar biasa, yang sangat mewah. Kemudian orang mengatakan, ini bangunan ini dia menciptakan dirinya sendiri. Masuk akal nggak? Ternyata tidak masuk akal. Atau dia mengatakan ada secara tiba-tiba begitu saja, tanpa ada yang mengadakannya. Tiba-tiba muncul aja, celing langsung tercipta bangunan istana. Mungkin nggak? Secara logika nggak mungkin. Tentunya Anda akan mengingkarinya dan mendustakannya. Kita tidak bisa membenarkannya, nggak mungkin. Kamu bohong. Ya, tidak mungkin. Serta Anda akan menganggap perkataannya sebagai perkataan yang bodoh. Maka setelah semua ini, apakah mungkin alam semesta yang luas ini berserta bumi, langit dan benda-benda langitnya, berserta keadaannya dan hukum-hukum alamnya yang indah dan menakjubkan ini telah mengadakan dirinya sendiri, atau ada secara tiba-tiba begitu saja tanpa ada yang mengadakannya? Tentu jawabannya tidak mungkin. Nggak mungkin alam semesta ini muncul demikian dengan sendirinya, atau dia menciptakan dirinya sendiri. Nggak mungkin. Tentunya ada yang menciptakan. Ini apa? Dalil akal. Insyaallah jelas ya, jelas sekali insyaallah. Dan ini bisa untuk menjadi bantahan bagi orang-orang yang tidak menerima syariat Islam. Kadang orang-orang ateis, orang-orang kafir, mereka tidak mau kita sampaikan ayat, sampaikan hadis, namun mereka harus butuh apa? Logika. Maka kita sampaikan logika ini. Kalau mereka masih mengingkari, maka sesungguhnya akal mereka sendiri yang rusak, logikanya yang tidak benar. Kemudian disampaikan dalam syariat, dalil-dalil syariat. Dalil syariat sangat banyak sekali, ya, yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu di sini disebutkan bahwasanya karena kitab-kitab samawi, yaitu kitab-kitab samawi maksudnya kitab-kitab yang turun dari langit, yaitu kitab apa? Ya, Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, dan suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim dan Nabi Musa, dan kitab-kitab yang lainnya yang tidak kita ketahui. Dan apa yang dibawa, karena kitab-kitab samawi, semua kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit, semuanya mengatakan hal itu, mengatakan bahwasanya Allah itu ada, Allah lah ada, dan Dialah Tuhan yang berhak untuk disembah. Dan apa yang dibawa oleh kitab-kitab tersebut berupa hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan bagi para makhluk merupakan dalil bahwa kitab-kitab suci tersebut berasal dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui kemaslahatan para makhluknya. Dan apa yang dibawa oleh kitab-kitab tersebut berupa berita-berita tentang alam semesta yang telah dibuktikan kebenarannya oleh kenyataan merupakan dalil bahwa ia berasal dari Tuhan yang maha kuasa mengadakannya atau menciptakan apa yang dia kabarkan, mengadakan apa yang dia kabarkan. Ini kitab-kitab yang turun dari langit yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul,
itu semuanya menunjukkan bahwa atau mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu ada. Allah itu ada. Dan kitab-kitab ini di dalamnya terdapat hukum-hukum, syariat-syariat, ya, ibadah dan lain sebagainya, dan yang mengatur kehidupan manusia, yang menunjukkan bahwasanya ini syariat-syariat ini, hukum-hukum ini benar-benar benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta. Karena kita melihat hukum-hukum syariat seperti syariat Islam ini, hukum-hukum yang ada, baik hukum-hukum berkaitan dengan ibadah atau hukum berkaitan dengan muamalah, itu sebagai kemaslahatan bagi kita semua, akan mengatur kehidupan ini menjadi kehidupan yang indah, yang baik. Ya, kalau kita mendalami, kita melihat misalnya hukum-hukum berkaitan dengan hubungan kita sesama makhluk, sesama manusia, hubungan dengan suami istri, anak dan ibu, ibu dan anak, tetangga, saudara, itu diatur dalam Islam dengan sedemikian rupa. Hukum-hukum berkaitan dengan tata negara diatur dengan sedemikian rupa. Dalam misalnya mencari nafkah, dalam jual beli, Allah atur dengan sedemikian rupa, menunjukkan bahwasanya hukum-hukum ini membuat kehidupan kita menjadi indah, dan hukum ini tidak mungkin dibuat oleh manusia. Dan ini menunjukkan hukum ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan berita-berita tentang alam semesta. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adanya atau adanya alam semesta ini, atau adanya misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya ada es batu di langit sana, terbukti ada es batu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya misalnya laut itu berlapis-lapis, ada kegelapan laut. Kemudian di situ ada ternyata sekarang sudah terbukti, dan banyak bukti-bukti. Salah satu buktinya misalnya dalam penciptaan manusia. Penciptaan manusia dalam Al-Qur'an dijelaskan secara detail. Manusia diciptakan pertama dari min nutfah, dari air mani. Kemudian setelah itu berkembang dia menjadi segumpal darah. Kemudian setelah itu menjadi segumpal tulang-tulang. Kemudian dari tulang itu dilapis sama Allah Subhanahu wa taala, dibentuk sedemikian rupa. Kemudian mulai muncul janin. Kemudian di situ dikasih ruhnya. Kemudian di dalam hadis juga demikian, fase-fasenya dihitung sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama 40 hari itu masih mani, 40 hari kemudian menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi sudah mulai ada tulangnya, kemudian setelah itu menjadi janin. Kemudian Allah turunkan malaikat untuk meniupkan ruh, kemudian dicatat takdir-takdirnya. Sekarang pada zaman modern kemudian ada rongsen, scan, kemudian kita bisa mengetahui janin usia sekian munculnya seperti ini, dan itu benar seperti yang dikabarkan dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan adanya air yang tidak bercampur, misalnya air tawar tidak bercampur dengan air laut misalnya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua air ini ada batas yang mereka tidak akan bercampur di dalamnya, tidak akan bertabrakan. Seolah-olah ada dinding yang memisahkan antara dua air itu. Dan itu terbukti di mana? Di sungai ya, Pak? Iya, itu yang antum cari di internet ada. Ada sekitar di laut mana? Laut Putih, ya. Sana. Al-Bahrul Abyad di sana. Antum cari di internet, ada dua laut yang tidak air tawar dan air asin itu tidak akan bercampur. Bahkan ikan yang di air tawar ini berbeda dengan ikan yang di air laut, dan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua laut itu ada barzakh, ada semacam pembatasan sehingga air itu tidak bercampur. Ya. Dan banyak kita mungkin nanti bisa Bapak baca di Mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an. Atau di
buku yang sudah diterbitkan oleh Imam Syafi'i tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan tubuh manusia. Itu di situ juga berkaitan dengan ayat, kemudian disampaikan dengan penemuan-penemuan di zaman modern yang semuanya menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini berasal dari Allah dan Allah berarti ada, begitu ya. Dan itu dalil dari syariat. Baik, barangkali demikian ya. Kita cukupkan sekian. Ini masih ada satu dalil lagi, namun panjang. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah pada hari Rabu malam Kamis. Kemudian hari Kamis malam Jumat. Dan saya kira ini aja ya. Nanti setiap sholat insyaallah kalau enggak harus diumumkan maksud saya ya. Jadi setiap malam Kamis sama malam Jumat insyaallah ada kajian. Kecuali kalau saya nanti beritahu lagi ujian, berarti tidak ada kajian. Jadi insya Allah tidak perlu kita umumkan, karena mengumumkan seperti itu saya khawatir nanti mengganggu yang masih salat sunnah, yang masih zikir atau yang masih masbuk. Dia menyemarakan salat, kita ngumumin, dia terganggu bacaannya, repot. Ya, lain demikian yang bisa kita sampaikan. Ada yang tanyakan? Salah jelas ya. Ini berkaitan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita sudah mengimani, cuman kita perlu dalil-dalilnya agar kita lebih yakin lagi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kadang kita ketika membaca di buku-buku atau kita mendengar orang berbicara atau kita melihat di video-video, kadang kita ada muncul keraguan atau setan membisiki kita keraguan, ini Allah itu ada atau enggak. Nah, agar keraguan itu hilang dari kita dan kita menjadi yakin seyakin-yakinnya, kita perlu membaca buku-buku seperti ini dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mari kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan adzan.